Ada orang-orang yang berubah karena masalah. Tuhan itu seringkali mengizinkan di dalam penghidupan kita mengalami masalah-masalah, persoalan, pergumulan. Sebenarnya tujuannya supaya kita kembali ke jalan yang benar. Karena Tuhan mau kita hidup dalam kebenarannya. Tuhan mau kita berubah. Saya teringat kisah Nabi Yunus. Ketika Tuhan menyuruh Nabi Yunus pergi ke Niniwe, ia tidak taat dan malah pergi ke Tarsis. Tuhan lalu mendatangkan badai dalam perjalanannya sehingga ia dilempar ke lautan dan dimakan oleh ikan besar. Di dalam Yunus 1. Yunus akhirnya bertobat di dalam perut ikan dan kemudian akhirnya ia taat dan pergi ke Niniwe. Saya teringat seseorang pernah berkata kepada saya, "Henny, jangan sampai karena ketidaktaatan kita seluruh isi kapal ikut tenggelam." Dulu saya pernah pergi jauh dari panggilan Tuhan, tidak mau jadi hamba Tuhan. Saya mau jadi pengusaha aja. Saya ingin melayani Tuhan dari usaha saya sendiri, dari pekerjaan saya. Saya pikir heroik kalau saya tidak hidup dari pelayanan, tapi saya bisa mendanai pelayanan. Tapi jalan Tuhan bukan jalan kita. Dan saya bersyukur akhirnya saya taat. Saya tidak bisa bayangkan seandainya saya tidak taat dan saya akan mencelakakan seisi rumah saya. Jangan sampai karena ketidaktaatan ayah atau ibu membuat seluruh kapal seisi rumah ikut tenggelam. Belajar dari Yunus. Jangan sampai masalah datang baru kita mau berubah. Jangan sampai kita tertimpa masalah baru kita mau bertobat. Beberapa orang tuh terpaksa berubah karena masalah. Biasanya disebabkan karena rasa takut. Tapi orang yang berubah karena masalah biasanya perubahannya sementara. Contoh, karena jomblo gak punya pacar, berusaha diet karena supaya lebih menarik, supaya bisa menambah daya tarik. Orang berusaha kurus, berusaha olahraga supaya punya body yang bagus. Tapi apakah perubahannya permanen? Tidak. Begitu sudah menikah atau sudah punya pacar, gemuk lagi. Saya punya teman dulu agak montok ketika masih jomblo, diet luar biasa. Tapi setelah punya pacar, balik lagi. Berubah karena masalah itu sementara. Ada orang yang tadinya makan sembarangan, agak rakus, gak jaga kolesterol, gak jaga makanannya, sembarangan. Kena serangan jantung satu kali, langsung takut, mulai jaga makan. Saking kepingin makan gorengan, ambil tisu, digencet-gencet tempenya, tahu gorengnya supaya minyaknya keluar semua. Biasanya orang kalau udah kena musibah baru berubah. Tapi perubahan itu gak permanen biasanya. Pasti masih curi-curi makan juga. Setelah di penjara, apa orang berhenti berbuat jahat? Apakah penjara membuat orang berhenti ngobat? Yang saya tahu karena kami juga melayani di penjara, orang yang di penjara itu biasanya keluar masuk, gak kapok. Makanya orang kalau berubah karena masalah itu biasanya di bibir aja. Makanya anak muda yang jomblo, kalau ada yang janji sama kamu, kalau kamu mau jadi pacar aku berubah deh. Aku ikut kamu ke gereja deh. Kayak ini cuma mau kasih tahu. Perubahan itu biasanya sementara. Nanti kalau sudah dapet kamu ya nggak ke gereja lagi. Kalau sudah jadian sama kamu apalagi udah nikah, ya ngerokok lagi. Kita nggak bisa maksa orang berubah. Dulu saya berusaha mengubah Jojo, pacar saya, yang sekarang jadi suami saya. Jojo tuh orang yang cool, cuek. Saya berusaha mengubah seorang Jojo jadi orang yang perhatian. Jojo tuh senang pergi dengan teman-teman, spend time sama teman-teman, ngumpul bersama dengan teman-teman gitu. Sementara saya tuh orang yang lebih eksklusif, sukanya family time, sukanya keluarga aja gitu. Kalau ada waktu luang lebih baik ngumpul sama keluarga. Beda banget sama suami saya. Saya berusaha bikin dia berubah. Ayo jadi family man. Saya mau bilang, kami sudah kenal dan sudah pacaran sampai nikah itu dari tahun 94 sampai hari ini. Seorang Jojo tetap seorang Jojo. Gak bisa diubah. Ada orang yang berubah karena masalah. Contoh, karena istrinya mengancam diceraikan. Baru suaminya mulai perhatian. Jangan sampai kita dipaksa berubah karena masalah. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.